Beberapa kali saya pernah bawa jenazah ke salah satu warga, tapi bukan dari warga kita. Amis itu mulai agak hilang, mulailah kendala di mobil. Iya. Mulailah kendala di ambulan, dari mulai sirine mati, lampu rotator mati, bahkan mobilnya juga mati. Orang Kertawangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ketemu lagi di Sora Kertawangi, saluran olah rasa dan karya Kertawangi. Bangun desa, bangun Indonesia. Tidak ada tamu yang datang ke sini kecuali dia adalah tamu yang luar biasa, yang istimewa, yang spesial, yang ikut berkontribusi membangun negeri. Hari ini kita mengundang beliau ini salah satu orang yang sangat berkontribusi. Kenapa saya sampaikan berkontribusi? Terutama di bidang kesehatan. Wah, ini dedikasinya sangat luar biasa. Kalau Pak Kades mungkin jam kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 3 sore gitu ya. Nah, kalau ini 24 jam. Dari jam 7 sampai jam 7 lagi. Mungkin itu bisa terjadi. Dan tidak ada kata tidak dan tidak boleh ada kata tidak. Mau jam 8 pagi, mau jam 8 malam, mau jam 2, oh ini harus selalu siap. Kenapa? Karena berhubungan dengan ambulan. Jadi kalau yang sakit pasti menghubungi ambulan. Beliau ini kenapa saya sampaikan luar biasa? Karena tadi pokoknya ini dedikasinya sangat luar biasa. Siang malam siap mengantarkan, membantu orang yang sakit untuk pergi, untuk diantarkan ke rumah sakit. Siapa dia? Kang Dik Dik. Halo. Sehat, Kang? Siap. Saya yang tanya, sehat Bapak? Kan saya narasumbernya. Kan saya supir ambulannya, Pak. Oh iya benar-benar. Ya sudah. Kan saya supir ambulan, jadi harus nanya duluan. Oh ya, siap. Sehat dan tidaknya, Pak. Ya. Izin nih. Kan ini panggilan akrabnya Kang Ali. Kang Ali. Ya, Kang. Kang Ali kan sudah lama nih menjadi supir ambulan. Alhamdulillah. Ya. Dan Kang Ali, mohon maaf di sini nggak bakalan saya kenalkan. Tidak usah, Pak. Ya, kenapa? Karena takut terkenal. Kan sekarang sudah terkenal. Oh, betul. Ya, kalau ada orang yang sakit pasti ingat Kang Ali. Kalau ada orang yang lahir pasti ingat Kang Ali. Ya. Iya. Ya, orang yang hamil pasti ingat Kang Ali. Iya. Ya. Seakan-akan saya yang... Bukan maksudnya untuk mengantar. Gitu ya. Oh iya, betul. Nah, kan Kang Ali ini sering nih. Saya juga pernah beberapa kali menemani. Jam 9, jam 10, jam 2 kadang. Itu kan mengantarkan yang sakit, bahkan mengantarkan jenazah. Betul, betul, Kang. Nah, ada nggak pengalaman Kang Ali yang menurut Kang Ali ini pada saat lagi nyupir misalkan bawa jenazah terus tiba-tiba di belakang ada yang gimana gitu? Ada nggak pengalaman yang Pernah, Kang. Pernah. Beberapa kali saya pernah bawa jenazah ke salah satu warga, tapi bukan dari warga kita, bukan dari warga Kertawangi. Jadi merinding nih. Biasa saya nggak merinding nih. Jam 1 malam kalau nggak salah. Bawa jenazah. Jam 1 malam bawa jenazah korban KLL. Oh, kereta. Kecelakaan lalu lintas. Oh, Kecelakaan lalu lintas. Yang tadinya kita biasa aja. Yang tadinya kita biasa aja, tapi di tengah perjalanan mulailah hal-hal aneh itu muncul. Yang pertama, ketika semua di area ambulan itu ada bau amis. Kan ada darah atau mungkin enggak? Darah sedikit. Darah sedikit karena kita ambil dari rumah sakit. Dari daerah Anulah gitu. Dari salah satu rumah sakit. Dari salah satu rumah sakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekitar jam 2 mulailah terasa ada kendala di mobil. Awalnya ada bau amis. Awalnya ada bau amis. Setelah bau amis itu mulai agak hilang, mulailah kendala di mobil. Iya. Mulailah kendala di ambulan. Dari mulai sirine mati, lampu rotator mati, bahkan mobilnya juga mati.
Itu lagi di tengah perjalanan. Jam 2 malam. Di belakangnya ada jenazah. Di belakang ada jenazah dan yang ikut hanya 1 orang. Yang ikut hanya 1 orang. Yang ikut hanya 1 orang. Itu pun di depan, tidak berani di belakang. Oh. Berarti kan pada saat mati semua jadi gelap kok dong? Semua mati gelap. Dekat ke perkampungan nggak pas mati? Jauh dari perkampungan. Nah, terus Kalau apa yang dilakukan? Kita coba benerin, kita coba sambil berdoa kayak gitulah. Tetap tidak bisa hidup itu mobil. Tidak bisa hidup itu mobil. Yes. Bahkan hampir 1 jam, 1,5 jam. Tidak bisa hidup mobil, bahkan yang lewat pun tidak ada. Oh, pas kebetulan yang lewat juga jadi Pas kebetulan yang lewat juga tidak ada. Kalau saya sebutkan daerahnya itu daerah Cipetir, Gunung Petir. Terus Di apa yang dilakukan? Kita coba kontak rekan, kita coba apa segala macem. Mau siapa yang ngangkat jam 2 malam? Kita coba berdoa. Semua mobil, semua wilayah mobil kita ajak rekan itu untuk berdoa juga. Dan alhamdulillah 1 persatu bisa hidup. 1 persatu bisa hidup. Berarti matinya itu tiba-tiba saja ya? Mati tiba-tiba dalam keadaan lagi jalan normal. Dalam keadaan lagi jalan normal, semua tiba-tiba mati. Sedang membawa jenazah. Sedang membawa jenazah Tiba-tiba mati. Terus di tengah perjalanan itu jauh kemana-mana. Gelap. Wih. Tapi perasaan gimana perasaan? Kalau boleh jujur ya, sama takut Pak. Kalau boleh jujur sama takut Pak. Kirain teh itunya apa namanya itu setannya yang takut sama Pak Ali. Ya pura-pura aja nggak takut. Karena ada rekan itu kan, padahal sama aja takut. Iya. Tapi akhirnya bisa hidup Akhirnya kembali. bisa hidup kembali dengan jalan dan bau amis tidak hilang, muncul lagi itu bau amis. Muncul lagi. Itu bau amis muncul lagi. Pas pulang ada yang nambah nemenin nggak? Nggak ada. Tetap 3 orang. Tetap 3 orang. Cuman ada yang satu yang aneh di belakang ketika saya lihat spion, kayak ada orang, kayak ada bayangan. Oh, jadi 3 orang itu Sopir, salah rekan, satu teman rekan di belakangnya. di belakang sama jenazah. Iya. Tapi pas dia spion Kayak ada bayangan yang nemenin itu jenazah. kenapa nggak dilihat? Kenapa nggak dilihat? Dilihat sekali langsung diputar. Langsung spion depan diputar, biar nggak ngeliat lagi. Lihat saya ikut mereka ini. Dan ini benar kejadian. Ini benar-benar kejadian. Iya. Selama jadi pengantar tuh itu ya diantaranya ya. Salah satu. Itu pengalamannya ya. Itu pengalamannya ya. Tiba-tiba gelap, kayak mati semua gitu ya. Betul Kang. Padahal itu harusnya pas di kaca spion ada itu harusnya dilihat dulu atau berhenti dulu. Itu bau amis nggak hilang sampai datang. Sampai datang bau amis nggak hilang. Iya itu kan pengalaman horor ya. Ada nggak yang lainnya? Yang lainnya misalkan apa gitu? Tiba-tiba lagi pulang rumah, diikutin sampai rumah. Yang antar. Ada. Kalau misalkan yang kayak gitu, kita habis nganter yang sakit, habis nganter jenazah. Tapi kebanyakan kita habis nganter jenazah kan. Habis nganter jenazah, tiba-tiba di belakang tidak ada orang, jalan lagi normal. Si belangkar jenazah itu gerak sendiri. Belangkar gerak sendiri? Belangkar jenazah gerak sendiri. Ditengok. Bahkan saya sempat bilang kalau misalkan mau berterima kasih jangan seperti ini caranya. Saya ridho, ikhlas, lillahi ta'ala, sudah beres. Berhentilah. Begitu caranya. Biar nggak tegang. Ya. Nih, itu kan dukanya ya. Ya. Atau nggak enaknya. Sukanya apa sukanya? Sukanya alhamdulillah ketika kita pengantaran pasien ke rumah sakit bisa datang ke rumah sakit tepat waktu. Itu yang paling suka buat supir ambulan. Karena orang sedang membutuhkan. Orang lagi membutuhkan perawatan intensif. Kita di ambulan merawat seadanya dengan P3K dan itu dengan oksigen. Harus ada perawatan lanjutan yang SOP rumah sakit. Sampai waktu
sampai waktu yang harus misalkan ini harus sampai 10 menit atau 15 menit kita sampai kepuasannya itu itu dan kita serahkan ke pihak rumah sakit dan itu udah tanggung jawab rumah sakit. Jadi pada saat urgen kita nyalain Srino terus tiba-tiba sampai, nah itu kepuasan. Itu kepuasannya. Kan suka ada tuh kendala. Kadang-kadang kan saya pernah mengalami, gitu kan. Kita lagi naik motor, tiba-tiba belakang, tadi kalau gitu kan. Kadang-kadang kan kita juga suka lihat, wah, kadang ngeluarin bahasa-bahasa kasar. Atau pernah nggak? Sering kalau misalkan kita lagi bawa pasien yang urgen, kode merah, yang kayak gitu, itu kan harus sesegera mungkin nyampe ke rumah sakit. Ya berarti kan kita harus. Berarti kita jalan itu kayak yang punya jalan lah kayak gitu kan. Padahal di dalam ada yang harus segera terselamatkan gitu kan, harus segera sampai. Itu bagus sih, tapi pesan saya nanti ke depan tuh jangan sampai ada kita misalkan tujuannya mau menyelamatkan yang di dalam ambulan, tiba-tiba kita malah mencelakai orang lain kan gitu ya. Nah bahkan pernah tuh lucu tuh pas Idul Adha ya, harusnya yang bawa orang yang sakit tiba-tiba bawa kambing, itu gimana itu? Itu posisi oknum ya. Kalau kita alhamdulillah ya. Luar biasa. Nih yang paling berkesan waktu membawa ambulan. Yang paling berkesan itu waktu COVID-19 dan melanda itu. Paling berkesan kita jadi Satgas Covid di Desa Kertawangi bersama Pak Kades Ewan. Paling berkesan dan mungkin satu-satunya Kades yang terjun langsung sebagai Satgas ikut pemakaman jenazah Covid. Itu paling berkesan. Ikut bungkus juga ya. Ikut bungkus, ikut nimbun makamnya seperti itu kan langsung turun ke lapangan. Pernah juga kan ada kejadian ya. Apa namanya tuh? Waktu itu Ibu Yanti ya. Oh iya, betul. Mau dikubur itu kan pada nggak mau ngangkat gitu ya. Iya, betul. Akhirnya Pak Kades itulah Pak Kades akhirnya yang ikut ngangkat, juga ikut pemakaman, bahkan ikut bungkus juga. Mungkin itu yang paling lebih berkesan itu paling Kang. Karena apa? Tapi berkesan dalam artian bisa memberikan bantuan, bisa memfasilitasi. Nah, seperti itu. Kesannya apa ya? Ketika kita jam 10 mulai pengurusan, mulai apa segala macam, kita jam 5 pagi sudah berangkat lagi dan baru selesai waktu itu dengan Pak Kades. Sementara jam 6 paginya itu sudah ada lagi pasien. Bukan. Sudah sholat Idul Adha. Oh iya benar. Kita jam 5 paginya baru beres pemakaman. Iya benar. Dengan Pak Kades itu. Luar biasa ya, Ya. Pernah nggak waktu zaman Covid sakit ikut Covid nggak? Alhamdulillah mungkin satu-satunya di antara yang lain yang pingin waktu itu Covid. Iya. Dengan Pak Kades. Sama Pak Kades kan? Sama Pak Kades. Nyampe usul-usul ya? Iya. Nyampe usul-usul di tes gitu kan? Tolong dong positifin gitu kan? Nah betul. Seperti itu kan. Karena ingin istirahat. Bukan kita sombong pingin Covid. Tapi karena ingin istirahat. Iya. Karena kan benar waktu itu. Wah pokoknya ya. 24 jam tuh betul-betul 24 jam lebih kalau bisa lebih 27 jam. Iya betul. Ya, baik Kang Ali ya. Ya saya juga merasa gimana gitu ya. Maksudnya kontribusi Kang Ali gitu kan siang malam. Nah kan mohon maaf kalau orang tidak makan kita kan bisa cari ke tetangga. Ya. Nah, sementara kan orang dalam keadaan sakit kan itu tidak bisa, terkecuali ya itu tadi alternatifnya adalah bagaimana secepatnya dibawa ke rumah sakit. Berarti Kang Ali ini adalah di antara orang yang sangat berkontribusi. Nah, untuk apa ya? Untuk memberikan pelayanan, terutama pelayanan kesehatan. Kan harusnya kan itu Pak Kades itu harusnya Pak Kades. Alhamdulillah. Bersama Pak Kades untuk membangun Kertawangi lebih sehat lagi ke depannya. Kita bareng-bareng dengan Pak Kades. Biasa ya. Baik, sahabat dimanapun berada. Nah, ini sebenarnya ini banyak nih kalau kita gali cerita apa namanya itu ya kesan pesannya lah supir ambulan ya. Nah, tadi juga saya nyampe merinding bawa jenazah tiba-tiba ya pokoknya Kang Ali luar biasa.
Program ini kali ini adalah Suara Kertawang ini sebagai Ya, siap, Kang. sarana aspirasi ya dari masyarakat ke pemerintah ataupun sebaliknya, ataupun dari pemerintah ke pemerintah, dari lembaga ke lembaga. Nah, sebelum harapan Kang Ali nih ya dengan menjadi relawan Desa Siaga Desa Kertawangi. Nah, jangan lupa teman-teman yang menonton untuk subscribe dulu. Ya, dengan mensubscribe berarti mendukung program ini. Dengan mendukung program ini berarti mendukung kemajuan negeri. Kenapa? Karena Suara Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Ada harapan kali buat disampaikan nanti karena ini sebagai sarana referensi buat rekan-rekan yang nonton. Ya, Mungkin harapannya tetap sehat lah. Harapannya tetap sehat. Terus juga buat rekan-rekan semua mungkin yang di Desa Kertawangi juga tetap sehat gitu kan. Buat Pak Kades tetap bisa mengayomi warganya. apalah artinya kita punya segalanya kalau kita tidak sehat. Nah, Sungguh mulia nih Kang Ali. Sudah pengabdiannya sangat luar biasa. Harapannya sedikit dan simpel. Sehat. Karena dengan sehat maka kita bisa berbuat baik. tidak jarang juga Pak. Kang, tidak jarang juga kalau supir ambulan itu sering patah hati. Kenapa berarti? Patah hatinya driver ambulan itu ketika sirine putus-putus berubah menjadi sirine panjang. Oh, Berarti ketika sirine putus-putus itu darurat, urgent, kode merah. iya. Lalu berubah menjadi sirine panjang, korban meninggal dunia di mobil. Itu patah hatinya driver ambulan. Iya ya. Patah hatinya sopir ambulan di situ. Harapan kita membawa pasien itu dengan kode patah-patah, Ya, sirine dengan sirine patah-patah, patah-patah untuk cepat ke rumah untuk sakit. cepat ke rumah Tiba-tiba sakit. kita rubah menjadi sirine Sirine panjang. panjang. Itu berarti Yang menandakan pasien tidak meninggal, tertolong. tidak tertolong. Yes. Di mobil meninggal. Itu patah hatinya sopir ambulan. Luar biasa ya, berarti perjuangan itu betul-betul ya. Betul-betul. Ya. Makanya kita di jalan bukan sebagai jagoan. Kita di jalan ketika sirine patah-patah itu bunyi, Ya. berarti itu ada Ya, ada urgent. yang urgent yang harus segera Ya. sampai ke rumah Ya. sakit. Boleh itu sampaikan kalau sirine patah-patah harus bagaimana kalau sirine? Buat sahabat dan rekan semuanya, Ya. mungkin kalau misalkan ada beberapa jenis sirine, di jalan itu. Tapi yang paling utama itu ketika ambulan dengan rotatornya udah nyala, terus sirinenya udah nyala, Itu urgent. itu urgent. Dan kita bukan sebagai jagoan di jalan, tapi ada salah satu nyawa yang harus segera Ya, selamat. diselamatkan disampaikan ke rumah sakit. Ya, berarti harus cepat berjalan. Ya, mungkin prioritas lah. Ya. Kasih kita prioritas karena kita bukan lagi gaya-gayaan di jalan bawa ambulan gitu kan. Dan mohon maaf juga buat pengguna jalan semuanya kalau misalkan ketika ada ambulan lewat semuanya harus minggir, semuanya harus ngasih jalan. Ya. Mohon maaf terganggu perjalanannya. Kalau saya sih tidak terganggu, justru saya cepat-cepat minggir ya. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga ya kalau melihat ambulans yang urgent untuk memprioritaskan. Dan saya juga pesan kepada Kang Ali sebagai pemegang ambulans, sebagai relawan Desa Siaga, juga kepada rekan-rekan yang mempunyai unit atau menyetir ambulan lah. Ya, Nah, jadi pada saat tidak urgent, jangan seakan-akan urgent. Ya. Kenapa? Karena takutnya si masyarakat tidak bisa membedakan mana yang betul-betul urgent, mana yang memang hanya untuk kepentingan pribadi agar lebih. Nah, betul. Seperti itu. Baik, sahabat dimanapun berada, ini sangat menarik ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali dengan Kang Ali, dan doa terbaik buat Kang Ali. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan itu menjadi amal ibadah dan sebagai kiparat penebus kesalahan kita, kesalahan Kang Ali. Dan mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan oleh Kang Ali itu menjadi amal dan penyelamat di akhirat nanti buat Kang Ali. Amin. Ya, baik sahabat dimanapun berada. Nah, saya Steve Ewon, salam lestari. Suara Kertawangi, bangun desa, bangun Indonesia. Terima kasih. Suara Kertawangi.